berbicara, boleh langsung ditulis di chat apapun itu. Oke, mungkin kita jelasin dulu sedikit tentang penyelenggara acaranya, yaitu acara ini diselenggarakan oleh Marvin Foundation, sebuah yayasan yang didedikasikan untuk meningkatkan kapasitas dan karakter pemimpin masa depan Indonesia. Marvin Foundation mempunyai fokus di bidang edukasi formal, yaitu bootcamp dan beasiswa, dan juga ada entrepreneurship serta pembangunan karakter akhlak. Nah, selanjutnya mungkin aku akan bacain dulu nih rundown untuk hari ini. Jadi pertama, kita akan ada opening dulu hingga jam 10:10, kemudian kita nanti ada ice breaking, dan ada sesi pengenalan yayasan, supaya kita lebih kenal lebih lanjut, dan mulai 10:20 kita akan ada sharing session dengan pembicara pertama kita, yaitu Pak Adin, dan untuk setengah jam ke depan, setelah pembicara pertama juga ada Ibu Nurisha, Mbak Nurisha, sebagai pembicara kedua, dan terakhir kita akan ada sesi tanya-jawab bersama. Nah, terus nanti kita di akhir ada penutupan. Nanti kita juga bakal ada tanya-jawab interaktif nih, bisa lewat Slido. Nanti juga akan dipandu oleh operator untuk link Slido-nya, supaya nanti kita bisa bertanya lebih kolektif gitu. Nanti teman-teman juga bisa lihat pertanyaan masing-masing di Slido itu. Nanti supaya pertanyaan yang paling keren akan langsung muncul ke atas, seperti itu. Oke, baik. Mungkin kita mulai langsung saja dengan pengenalan yayasan. Kita mulai dengan video yayasan, silahkan. Marvin Foundation merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan. Yayasan ini kami dirikan pada tahun 2022 dengan memiliki 3 program utama, diantaranya menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kualitas pemimpin masa depan, menyelenggarakan dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan non-formal untuk mendukung kualitas sumber daya manusia, menyelenggarakan berbagai macam kegiatan sosial kemanusiaan, pembinaan, dan donasi. Menyelenggarakan berbagai program dan bantuan untuk penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan lainnya. Generasi mendatang memiliki tantangan yang kompleks dengan perkembangan internet dan globalisasi. Anak didik yang saat ini sedang menimba ilmu di SMA dan dalam persiapan untuk menentukan langkah selanjutnya perlu mendapatkan dukungan dan arahan agar dapat menyiapkan masa depan yang lebih baik. Marvin Foundation didirikan terinspirasi dari sosok Marvin Zaki Maheswara yang dikenal berjiwa sosial, peduli dengan sesama, dan memiliki daya juang yang tinggi. Semangatlah Indonesia! Dalam mewujudkan cita-cita terciptanya akses pendidikan tingkat lanjut dan lapangan pekerjaan, Marvin Foundation bekerja sama dengan Job to Go yang merupakan platform pencari kerja untuk membantu memberikan akses pekerjaan seluas-luasnya kepada siswa-siswi tingkat menengah atas. Marvin Foundation didirikan salah satunya karena kepedulian terhadap pertumbuhan generasi masa kini dan mendatang. Marvin Foundation dipelopori oleh Kurniawan Santoso dan tokoh-tokoh kompeten di bidangnya dan didukung oleh ekosistem yang luas. Come join and support us! Oke, berikut video pengenalan Marvin Foundation. Jadi kita adalah yayasan bakti yang fokus di bidang
pendidikan, dan juga bakti sosial. Nah, hari ini acara webinar ini salah satu upaya kami untuk memberikan edukasi secara publik supaya generasi Indonesia ini mulai dari generasi mudanya semakin maju supaya kita juga bisa menuju Indonesia yang lebih baik. Seperti itu. Oke, kita juga punya Instagram @marvinfoundation.org. Kita sangat aktif di Instagram ya, jadi mungkin untuk acara-acara follow up atau acara-acara lain yang misalkan kita ada offline event itu, pasti informasi pertamanya tuh ada di Instagram. Jadi langsung aja boleh di-follow di @marvinfoundation.org. Nah, oke. Selain itu, kita juga ada acara-acara bootcamp nih sebelumnya. Jadi teman-teman kita tuh suka muter-muter ke daerah. Waktu itu kita pernah ke Madiun, kita ngadain bootcamp di situ, persiapan kuliah untuk anak-anak SMA seperti itu. Supaya kita ingin mempersiapkan mereka, kita juga memberikan beasiswa nih. Jadi untuk teman-teman yang kemarin tuh datang di bootcamp Madiun, itu sempat mendapat beasiswa untuk partisipan-partisipan yang paling aktif gitu. Jadi pantau saja Instagramnya, kita selalu upload konten di sana, dan kalau kita ada acara menarik, pasti kita upload di Instagram dulu. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi pemaparan pembicara, aku mau ngingetin juga, bila nanti ada pertanyaan, boleh langsung ketik pertanyaannya di link yang diberikan operator di chat ya. Ada link Slido di situ, nanti pertanyaannya bisa terkumpul di situ. Oke, kita sudah masuk waktunya untuk ke pembicara pertama. Selamat pagi, Pak Adin. Halo, selamat pagi, Pak Adin. Selamat pagi, Mas Brian. Oke, pagi. Oke, bagaimana kabarnya, Pak Adin? Kabar baik, Mas. Alhamdulillah. Sekalian. Oke, baik. Mungkin Pak Adin boleh memperkenalkan diri sedikit sebentar, habis itu kita bisa lanjut ke pemaparan materinya. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Aryadin Mahardika. Pagi ini saya ingin sharing pengalaman saya dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa memberikan banyak inspirasi ya. Ya mudah-mudahan ya terinspirasi teman-teman sekalian. Tujuannya supaya sesuai dengan tema dari Marvin Foundation ya, bahwa pendidikan itu adalah kunci kesuksesan. Seperti itu kira-kira. Oke, sip. Oke, boleh dimulai dengan share PPT-nya mungkin? Apakah dari operator atau dari Pak Adin sendiri? Boleh? Saya sendiri atau operator? Mungkin kalau boleh dari operator saja supaya lebih. Oke. Baik, bisa langsung ke PPT saya mungkin. Operator. Baik. Nah, ini dia. Oke. Semoga teman-teman semua bisa melihat slide-nya. Jadi saya ingin memulai dengan sebuah ungkapan yang sebenarnya pasti teman-teman cukup familiar lah, atau kalau yang belum familiar mungkin dalam bahasa lain ya mendengarnya. Jadi materi sharing saya hari ini berjudul pendidikan adalah pusaka. Nah, apa itu pusaka? Pusaka itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya senjata, atau dalam bahasa Jawa artinya azimat atau sesuatu yang bisa dipakai untuk memenangkan sebuah pertempuran atau mungkin sebuah sebuah konflik atau kompetisi gitu ya. Nah, memang
itulah menurut pengalaman saya apa itu pendidikan. Jadi pendidikan itu bagi masing-masing kita, bagi masing-masing teman-teman sekalian adalah pusaka. Pusaka yang tidak ada yang bisa mendapatkan pusaka itu selain diri kita sendiri. Nah, pusaka itu sendiri juga nanti beda-beda ininya ya. Beda-beda, ibaratnya powernya beda-beda gitu ya. Ada yang level powernya itu misalnya sedikit atau masih lemah gitu, ada juga pusaka yang powernya tinggi gitu. Itulah pendidikan. Jadi semakin tinggi, semakin kuat powernya, terutama power dalam mengubah diri sendiri dan juga mengubah lingkungan sekitar atau mungkin mengubah orang lain, masyarakat, keluarga dan sebagainya selain mengubah diri sendiri. Oke, next. Lanjut. Nah, saya ingin mengutip satu ini sangat terkenal ya. Quotes ini sangat terkenal sekali. Pada zaman saya dulu masih SMA. Jadi sebagai gambaran, saya SMA sekitar tahun 1996. Jadi 1996. Cukup lama ya, sudah ya mungkin sudah hampir 30 tahun yang lalu lah. Itu saya SMA. Jadi 96 tahun 1996 sampai 1999. Nah, pada saat itu salah satu tokoh di dunia yang cukup terkenal karena saat itu masih di penjara dia. Jadi saya masih ingat dia masih di penjara oleh rezim apartheid di Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela. Nah, beliau mengatakan bahwa education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Nah, dia mengatakan bahwa dengan pendidikan orang bisa mengubah dunia. Termasuk dia pada saat itu bercita-cita mengubah dunianya. Dunianya saat itu ya negara Afrika Selatan itu yang pada saat itu sedang ya menurut dia dan juga yang berjuang pada saat itu untuk menentang rezim apartheid adalah mengubah negaranya menjadi negara yang lebih egaliter. Nah, salah satu senjata yang dia gunakan adalah pendidikan, education. Kenapa? Karena angkat senjata, fisik dan sebagainya itu juga bentuk perjuangan, tapi menurut dia perjuangan yang paling kuat dan susah dikalahkan adalah dengan menggunakan pendidikan. Nah, itu menginspirasi saya, mungkin juga menginspirasi banyak teman-teman saya pada saat itu untuk bertanya ya, setelah ini mau kemana gitu. Jadi ya gambarnya begitu ya, waktu SMA itu kayak yang digambar itu setelah SMA ini mau kemana ini, mau melanjutkan pendidikan menjadi apa mau langsung bekerja atau mau kuliah atau mau menjadi daftar TNI Polri misalnya atau sekolah kedinasan atau yang lain-lain lah. Jadi banyak sekali pada saat itu pilihan-pilihan. Mungkin nggak sebanyak zaman ini ya pilihan-pilihannya, tapi zaman saya dulu pilihan-pilihannya sudah cukup banyak juga dan juga cukup membingungkan sebenarnya bagi seorang anak SMA yang secara informasi itu sangat terbatas karena saya juga berasal dari kota kecil yang tadi disebutkan sama Mas Brian ya, salah satunya yaitu dari Madiun. Zaman itu mungkin sangat terbatas sekali informasi yang didapatkan. Saya tidak pernah tahu apa itu UGM, apa itu UI, apa itu ITB, UNER, saya nggak pernah tahu. Yang saya tahu adalah itu adalah universitas yang bagus. Saya juga tidak pernah tahu di mana itu Akmil, Akpol, AU dan sebagainya. Saya nggak pernah tahu. Saya juga nggak pernah tahu apa itu STAN, apa itu misalnya STT Telkom zaman dulu ya. Nggak pernah lihat. Cuma pernah dengar saja dari senior atau dari guru. Tapi tidak pernah tahu karena sangat terbatas sekali informasi zaman itu. Zaman itu kita hanya baca koran paling maksimalnya. Nah, tapi mau nggak mau tetap harus memutuskan mau apa gitu ya setelah SMA. Nah, dari waktu itu saya
kebetulan punya kakek yang selalu setiap subuh itu mendengarkan radio, namanya radio BBC Indonesia pada saat itu. Jadi radio BBC sebenarnya itu ditayangkan dari Inggris kalau nggak salah, tapi dalam bahasa Indonesia. Nah dari situlah saya mendengar Nelson Mandela ini, cerita-ceritanya dia. Nah setiap mungkin dari sejak SMP kali ya, saya karena saya tinggal dengan kakek nenek saya, setiap SMP saya dengar beliau buka BBC, dan salah satu berita yang sering adalah berita tentang Afrika Selatan ini. Nah, dari setelah saya memutuskan bahwa tidak penting universitas mana, akademi mana yang nanti saya masuki. Yang penting adalah saya harus menjadi orang yang punya pendidikan tertinggi, kalau bisa ya. Jadi berhasil mencapai titik finish pendidikan tertinggi yang ada di Indonesia ini apa. Nah, jadi kalau berarti kan ada S1, S2, S3 ya, mungkin itulah. Zaman itu saya pengen pokoknya tertinggi. Saya nggak tahu apa itu pendidikannya, yang penting tertinggi. Nah, itu adalah salah satu momen yang membuat saya merasa bahwa cita-cita saya sudah tidak penting apa itu. Kebetulan saya kemudian masuk ke Fakultas Ekonomi ya. Tapi juga sebenarnya ingin juga masuk Fakultas Kedokteran. Dan pengen juga jadi tentara juga gitu. Jadi banyak keinginan gitu. Tapi pada akhirnya yang menjadi pegangan saya adalah ya saya harus kalaupun apapun itu yang nanti saya ambil, nanti saya harus sampai akhir, sampai paling tinggi gitu. Itu pada saat itu semangatnya begitu. Oke, lanjut next slide. Nah, saya mau kuis dulu sebentar nih. Ada yang tahu nggak ini foto siapa ini? Yang ada di slide ini? Coba diketik jawabannya. Ada yang tahu nggak? Siapa kira-kira? Wah, itu langsung tuh, Mbak Widya pertama kali. Wah, hebat nih, semuanya tahu B.J. Habibie. B.J. Habibie muda ya. Jadi ini adalah Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie sewaktu masih muda, jadi baru masuk kuliah. Itu wajahnya seperti itu. Wajahnya mungkin nggak se-wise ketika sudah tua ya, beliau sudah tua ya. Jadi masih ada aroma-aroma yang clueless-nya, masih ada aroma-aroma mungkin bingungnya sedikit, masih kelihatan aura yang masih nggak yakin dengan masa depan, masih belum tahu mau ngapain. Jadi di wajah mudanya beliau ini sebenarnya mirip dengan kita zaman dulu atau dengan teman-teman sekarang gitu. Jadi beliau mungkin juga masih belum tahu benar apa yang ingin beliau lakukan. Dan beliau juga mungkin nggak menyadari nantinya beliau akan menjadi seperti apa. Nah, tapi ternyata mungkin semangat bahwa ingin menuntut ilmu setinggi mungkin dan di tempat yang terbaik dan menghasilkan yang terbaik, itu membuat Bapak B.J. Habibie itu tidak hanya menjadi tidak hanya menjadi panutan dan menjadi menjadi orang yang berguna bagi dirinya sendiri ya, terutama karena ilmunya yang tinggi, tapi juga ternyata dia bisa mengubah bangsanya. Dia bisa menjadi ikon bagi bangsanya, terutama dalam hal keilmuan. Nah, perjalanan itu kan tentu saja tidak serta-merta langsung Habibie bisa seperti itu, tidak serta-merta menurut saya. Akan banyak sekali, ya saya yakin ya, beliau banyak sekali yang mengalami tantangan, keraguan, tadi dilema gitu ya, lulus juga gitu, mungkin bingung juga. Tapi yang menarik adalah beliau terus berjalan sampai akhir, sampai menjadi doktor, menjadi profesor, dan di tempat yang terbaik. Nah, salah satu yang pernah saya baca mengenai Pak Habibie adalah beliau sering mengutip ini. Kenapa beliau punya semangat itu? Karena beliau mengutip salah satu ayat di Al-Quran. Mungkin bagi teman-teman yang Muslim sudah familiar dengan ayat ini ya. Jadi ada ayat mengatakan
atau menyarankan dan mengencourage manusia untuk menjadi orang yang berilmu. Jadilah orang yang berilmu. Kenapa? Karena Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Artinya derajat orang yang berilmu itu otomatis akan terangkat. Dan itu secara saintifik maupun secara spiritual sudah terbukti bahwa kalau ingin derajatnya diangkat, kalau kita sebagai manusia ingin derajat kita diangkat, punya derajat yang lebih baik, punya kelas yang lebih tinggi, ya belajarlah, punyalah ilmu, punyalah, tidak harus gelar ya, karena kalau saya menyebut gelar akademik seperti doktor, master, sarjana itu agak relatif ya, tidak pasti harus gelarnya, tapi ilmunya sebenarnya yang penting. Nah itulah yang menjadi pegangan dari Pak Habibie, sehingga beliau tidak hanya menjadi ilmuwan yang luar biasa, tapi bisa menjadi pemimpin yang luar biasa juga. Dan menurut saya di antara semua pemimpin, favorit saya adalah Yusuf Habibie, karena dalam waktu yang sangat singkat bisa menyelesaikan banyak sekali hal yang tadinya tidak terselesaikan. Oke, lanjut. Nah, saya ingin kemudian masuk pada semacam menggoda teman-teman ya, atau memberikan provokasi lah kepada teman-teman. Kenapa pendidikan itu penting gitu? Karena ternyata orang yang punya ilmu itu langka. Jadi kita mungkin nggak sadar, karena kita juga melihat kanan kiri. Itu ada juga yang nggak berpendidikan juga sukses. Ada. Oke, memang rezeki dan keadaan seseorang, derajat seseorang dan sebagainya itu memang sudah diatur. Tidak semuanya harus sekolah dulu baru sukses dan sebagainya. Memang tidak. Rezekinya juga sudah ada masing-masing. Tapi ini kita kalau bicara statistik, ini bicara statistik aja ya, science. Jadi kita bicara teori statistik. Jadi di mana-mana statistik itu mengatakan bahwa kalau ingin menang dalam berkompetisi atau ingin mendapatkan chance yang paling besar, peluang yang paling besar untuk mendapat keuntungan, untuk mendapat uang dan sebagainya, itu ya jadilah atau cobalah menjadi sesuatu yang sifatnya secara statistik itu terbatas atau langka. Jadi semakin sulit dicari, pasti nilainya semakin tinggi. Semakin gampang dicari, di mana-mana pasti nilainya murah, gitu ya. Nah, ini ilmu yang sangat sederhana, ilmu statistik yang sangat sederhana. Sangat sederhana, tapi sangat applicable dan memang kenyataannya seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah doktor di Indonesia. Jadi gelar doktor di Indonesia itu mungkin banyak sekali yang punya gelar doktor. Tapi pernahkah teman-teman mencoba untuk menghitung berapa sih sebenarnya jumlah dokter di Indonesia itu jumlahnya berapa kira-kira? Nah, ternyata jumlah dokter di Indonesia itu hanya 75.000 orang saat ini ya. Jadi 75.000 orang kan kelihatan banyak ya. Tapi kalau dibagi dengan jumlah populasi total, ternyata itu kurang dari 0,1%, bayangkan. Jadi benar-benar sangat kecil sekali, kurang dari 0,01%. Atau sekitar 0,01% ya. Jadi berapa tuh berarti ya kalau desimal ya, 0,00001 kira-kira begitu ya. Jadi sangat sedikit sekali jumlah dokter. Nah, konsekuensi dari atau implikasi dari jumlah yang sangat sedikit itu tentu saja adalah
dia sangat langka dan dicari oleh banyak orang. Dan karena dicari oleh banyak orang, itu membuat sebagai profesi tentu saja dia bisa dengan mudah bisa tadi mencari pekerjaan, mencari peluang dan sebagainya. Nah, yang lebih sedikit lagi adalah jumlah profesor di Indonesia. Jumlah profesor lebih sedikit lagi di Indonesia, yaitu hanya 7.500 profesor saat ini. Lanjut. Nah, saya ini masuk ke sharing untuk memberikan inspirasi tadi. Nah, dengan statistik seperti tadi, tentu saja atau dengan ilmu statistik tadi ya, ilmu bahwa semakin sedikit tentu saja semakin langka, semakin mudah mencari uang, semakin mudah untuk mencari semakin mudah kita untuk mencari peluang, semakin mudah juga kita untuk mendapatkan apresiasi, sehingga dengan informasi itu atau dengan pengetahuan itu kita bisa mengatakan atau saya bisa mengatakan saya ingin sharing pengalaman saya bagaimana tadi ya, bagaimana saya menemukan bahwa oke, kalau saya terus mengejar pendidikan yang lebih tinggi, saya punya chance untuk semakin mengecilkan kompetisi saya. Jadi kolam kompetisinya akan semakin kecil sehingga saya semakin mudah untuk mendapatkan apa yang saya cita-citakan gitu kira-kira. Nah, ini sharing ya, timeline pendidikan yang saya tempuh setelah SMA. Jadi yang pertama, saya masuk Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi tahun 99. Tahun 99 saya masuk umur 18 tahun, 19 tahun pada saat itu. Kemudian lulus 4 tahun kemudian umur 23 tahun. Nah, ketika lulus sebagai sarjana, ketika saya hitung berapa sih jumlah sarjana di Indonesia, ternyata jumlah sarjana di Indonesia saat ini jumlahnya hanya 4,5% dari populasi Indonesia. Jadi hanya sekitar 5 orang dari 100 orang itu sarjana. Wah, artinya berarti lumayan. Saya saat itu cukup mudah untuk mencari pekerjaan. Dan memang benar, saya cukup mudah segera dapat pekerjaan. Bahkan sebelum lulus juga sudah dapat pekerjaan. Kemudian juga langsung ditawari banyak pekerjaan. Dan akhirnya saya memilih sebuah pekerjaan. Dan itu hampir bukan karena saya melamar pada saat itu. Mungkin sekarang kompetisinya lebih tinggi ya, tapi pada saat itu lebih mudah mencari pekerjaan. Nah, kemudian saya berpikir, oke, saya sudah berhasil mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan, tapi sepertinya saya perlu meneruskan ini. Supaya apa? Supaya nanti saya lebih diakui lagi dan mungkin bisa mendapatkan posisi yang lebih tinggi atau karir yang lebih spesifik dan lebih lebih advance begitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mencari beasiswa dan mendapatkan beasiswa kemudian. Beasiswanya kebetulan dari kampus saya sendiri, dari Universitas Indonesia untuk beasiswa Magister Manajemen. Saya masuk ke Magister Manajemen Universitas Indonesia tahun 2005 ya, umur 25 tahun. Kemudian lulus 1 tahun kemudian, 2026, satu setengah tahun kemudian ya, 2026 ya. Nah, begitu lulus dari master, itu ternyata setelah saya hitung, hanya 0,3% dari populasi Indonesia itu yang berhasil lulus magister atau S2. Sehingga lebih kecil lagi kolam persaingan saya. Jadi saya saat itu juga langsung mendapatkan pekerjaan, langsung dapat, kalau tidak salah saya mendapat pekerjaan dan juga menjadi PNS ya waktu itu ya, jadi menjadi dosen tetap pada saat itu, dosen PNS. Jadi tanpa harus melewati proses rekrutmen, mendaftar, tapi langsung diangkat seperti itu kira-kira. Dan karena pada saat itu zaman itu masih cukup susah atau cukup sulit dosen S2 pada saat itu. Sekarang mungkin sudah berbeda ya. Nah,
itu membuktikan lagi bahwa pendidikan membuat saya bisa memenangkan persaingan. Tanpa harus bersaing, sudah bisa langsung masuk. Kemudian saya masih merasa ini belum selesai nih, karena dulu cita-cita seperti yang tadi saya sampaikan, cita-cita sampai akhir nih, sampai terakhir bagaimana nih pendidikan terakhir. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari beasiswa lagi untuk S3. Akhirnya alhamdulillah dapat beasiswa dari Kementerian Kominfo pada saat itu untuk masuk di Fakultas Business and Economics-nya Monash University. Saya dapat umur 28, tahun 2008 pada saat itu masuk, kemudian lulus tahun 2012, umur 32 tahun. Dan ketika saya hitung jumlah dokter di Indonesia tadi yang mungkin data yang tadi saya sampaikan, jumlah dokter itu cuma 0,01% sampai 0,02% dari total populasi Indonesia. Sangat-sangat sedikit sekali. Sehingga sama seperti pengalaman saya di 2 pendidikan sebelumnya, begitu lulus, saya langsung mendapatkan banyak hal, langsung diminta, salah satunya yang mungkin waktu itu bagi saya cukup prestisius adalah menjadi Direktur Program Magister Manajemen dan MBA di Universitas Indonesia, padahal biasanya untuk bisa menjadi Direktur Program kalau di Universitas Indonesia, biasanya umur 40 tahun ke atas, baru bisa. Tapi mungkin pada saat itu masih juga jarang dokter yang spesifik, mungkin juga apresiasi itu diberikan, sehingga di umur yang masih 30-an awal saya diberikan kepercayaan. Nah, ini semuanya ya selain juga karena jalan yang diberikan oleh Allah, juga karena tadi menurut saya karena pendidikan yang saya tempuh dan berhasil saya selesaikan. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini saya ingin sharing suatu pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya oleh teman-teman saya, tapi juga mungkin rekan-rekan di sini juga bertanya-tanya. Nah, kalau memang dari tadi Pak Haryadin bilang, oke, ayo sekolah terus sampai S3 gitu misalnya. Nah, terus nanti kalau sekolah terus kapan saya dapat uangnya? Kapan saya nyari duitnya gitu. Nah, pertanyaan ini juga banyak disampaikan oleh teman-teman saya ke saya ya terutama. Bahkan mungkin juga keluarga saya juga bertanya gitu. Atau orang tua saya juga bertanya, kalau sekolah terus nanti nyari duitnya kapan gitu. Nah, ternyata menurut saya tidak ada korelasi apapun yang bisa secara secara meyakinkan mengatakan bahwa kalau kita sekolah terus artinya kita ketinggalan dalam menyimpan uang atau menabung gitu ya demi masa depan gitu. Ternyata itu nggak ada korelasi sama sekali, dan bahkan menurut saya justru kebalikannya. Sekolah memberikan sekolah terus ya, dalam artian sekolah terus-menerus itu memberikan motivasi bagi saya untuk berpikir bahwa ini tidak bisa kalau saya tidak mencari uang atau mencari rezeki sambil sekolah gitu. Kalau tidak sambil mencari uang, ini bisa-bisa ya saya tidak bisa jadi independen, tidak bisa mandiri, tidak bisa mengejar cita-cita saya yang lain gitu ya kira-kira. Sehingga justru semakin saya mengejar ingin sekolah sampai S3, semakin saya semangat untuk mencari uang. Nah, ini contohnya ya. Ini real contoh ya, karena ini yang saya tulis ini adalah pengalaman saya ketika SD dan SMA. Sampai SMA ya, SD sampai SMA. Gimana cara cari duit zaman dulu? Jadi ini benar-benar yang saya alami. Dulu saya waktu SD, SMP, SMA, saya mendapatkan uang biasanya dengan ikut lomba. Kebetulan waktu itu saya agak jago gambar gitu, sering ikut lomba gambar, sering menang. Juga beberapa lomba yang lain. Kemudian saya juga jualan kaos waktu itu ke teman sendiri, ke sekolah, ke kelas dan sebagainya. Kemudian saya juga jual buku pada saat itu, mungkin lebih spesifiknya bukan buku tapi komik ya, saya jual komik pada saat itu, komik dan majalah animasi begitu ya. Kemudian saya juga ngeband lumayan, ada beberapa kali mendapatkan job untuk wisuda, kemudian nikahan dan sebagainya. Jadi, waktu itu band SMA saya. Kemudian juga jual makanan. Jadi
waktu SD saya SMA, saya sudah berpikir bagaimana caranya supaya sekolah tapi tetap menghasilkan uang. Dan saya yakin teman-teman juga bisa begitu sekarang. Sekarang kan online juga mudah untuk jualan. Kemudian S1 juga sama. S1 waktu itu saya benar-benar karena orang tua saya pada saat itu kebetulan sedang pada kondisi yang tidak baik secara ekonomi pada saat saya S1, kebetulan ya saya harus cari uang sendiri pada saat itu. Alhamdulillah dapat beasiswa, tapi juga saya cari uang dengan ikut kegiatan di kampus menjadi project officer kalau di UI namanya, beberapa kegiatan, kemudian mengajar bimbel pada saat itu, dan sebagainya. Kemudian di S2 dan S3 ini juga saya masih bekerja dan harus bekerja, karena kalau di S2 dan S3 yang saya ambil pada saat itu karena full time, saya tidak bisa sambil bekerja, jadi harus benar-benar full time sekolah. Nah, akhirnya hal yang bisa saya lakukan adalah misalnya menjadi asisten dosen, menjadi asisten riset, mencari dana riset gitu ya, supaya dapat dana riset untuk kita gunakan, termasuk untuk menggaji diri kita sendiri. Saya di Australia sempat menjadi pengantar pizza. Jadi selama 3 tahun saya menjadi pengantar pizza, juga kalau pagi-pagi mengantar koran, kemudian menjadi tukang packing, terutama ketika musim Natal ya, kalau di sana Natal ya, jadi banyak orang yang mengirim hampers dan sebagainya. Kemudian juga pernah menjadi konsultan sambil kuliah S3 dan juga yang lain-lain. Jualan online juga sempat juga. Nah, artinya sekolah itu tidak menutup kita untuk tidak mendapatkan rezeki. Justru harus semangat untuk mendapatkan rezeki, karena sekolahnya yang harus sukses dan selesai. Lanjut. Next, lanjut. Oke. Nah, jadi teman-teman yang masih SMA juga harus semangat ya, bahwa meskipun masih SMA, jangan berpangku tangan, ya harus mulai coba magang dan sebagainya ya. Coba cari uang, jualan online dan sebagainya. Oke, nah akhirnya setelah saya lulus, barulah saya memahami, lulus dari S1, S2, S3, barulah saya memahami bahwa semakin tinggi pendidikan itu, orang bisa makin tajir gitu. Dan itu alhamdulillah saya alami sendiri. Jadi makin tinggi, makin tajir. Pendidikan makin tinggi, makin tajir. Dan ini ada surveinya ya, survei sensusnya, kalau di Amerika malah sensus. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula rata-rata pendapatan per tahunnya. Nah, itu yang paling tinggi itu profesional itu kayak misalnya dokter spesialis, lawyer gitu-gitu ya. Itu paling tinggi kalau di Amerika. Kedua doktoral, ketiga master, dan kemudian seterusnya bachelor dan sebagainya. Jadi semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi rata-rata pendapatan yang diperoleh. Oke, lanjut. Jadi jangan khawatir ya. Nah, tapi untuk bisa sabar, untuk kita bisa sabar, bisa terus semangat, bisa terus berani mencapai titik tertinggi dari sebuah pendidikan, itu tidak mudah. Memang tidak mudah ya. Banyak faktor-faktornya, dan tidak bisa disamakan satu orang dengan orang lain. Ada juga mungkin orang yang memang kebetulan tidak bisa terus sekolah sampai S3 misalnya. Nah, tapi minimal S1 itu sudah cukup sebenarnya. Nah, cuma ada sebuah studi ya. Ada sebuah studi yang ini cukup menarik, karena ini juga nanti teman-teman bisa refleksikan kepada diri teman-teman sendiri. Mungkin bisa memperbaiki dan bisa mengubah diri sebelum terlambat gitu ya. Intinya marshmallow test ini secara pengetahuan dan juga hal-hal dalam urusan ini ya, teori psikologi ilmiah yang ilmiah gitu ya. Ini menurut saya cukup berguna bagi kita ya. Nah, apa sih marshmallow test? Marshmallow test itu adalah sebuah eksperimen yang dilakukan oleh seorang profesor dari Stanford. Nah, eksperimen ini dilakukan tahun 1960-an awal. Nah, eksperimennya bagaimana? Nah, eksperimennya dia melakukan tes kepada anak balita umur 4 sampai umur 5 tahun.
Jadi balita-balita di beberapa TK ya, taman kanak-kanak itu direkrut oleh dia untuk menjadi peserta tes ini gitu ya. Nah, sebagai peserta tes, mereka kemudian masing-masing ditawari. Jadi setiap anak balita itu ditawari sama ini ya, yang eksperimennya ya. Dia ditawari gini ya, waktu itu masih anak-anak ya. Jadi bayangkan nih anak-anak yang ditawari. Anak-anak balita, masih umur 4 tahun, 5 tahun. Kamu mau saya kasih permen nggak? Permen marshmallow ya, yang itu ya, yang empuk itu ya, yang spongy itu ya. Nah, pasti dia bilang mau gitu kan. Pasti semua anak pasti bilang mau karena itu manis dan enak rasanya dan pasti sangat menarik bagi anak-anak. Nah, tapi ada pertanyaan lanjutannya. Kamu mau sekarang saya kasih 1 marshmallow atau nanti 15 menit saya kasih 2 marshmallow? Nah, itu pertanyaan berikutnya dari si eksperimenternya. Nah, ada anak-anak yang bilang, oke, dia mau sekarang 1, nggak apa-apa, cukup, tapi sekarang gitu. Ada juga yang nggak apa-apa nunggu 15 menit, dia bilang saya nunggu 15 menit aja, tapi dapat 2 gitu. Nah, ini anak-anak, bayangkan ini anak-anak ya. Anak-anak di mana cara berpikir mereka, pola pikir mereka, kesadaran mereka itu ya masih banyak yang didrive oleh sikap asli, karakter asli, mungkin juga karakter yang dibangun di keluarga, juga hal-hal yang mungkin mereka pelajari secara tidak sadar gitu, karena mereka masih anak-anak. Oke, jadi kemudian terkelompoklah menjadi 2 kelompok. Ada kelompok yang mau saat itu juga 1 marshmallow, ada kelompok yang 2, tapi 15 menit kemudian. Nah, kemudian anak-anak ini ada ratusan orang itu diteliti kehidupannya setelah itu selama 30 tahun kemudian. Jadi dia diteliti mereka sekolah di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kuliah di mana, kerja di mana, pendapatannya berapa, nikah sama siapa, anaknya berapa, perceraiannya gimana, sehat apa enggak, kesehatan. Jadi mereka terus dipantau terus semua hal, hampir semua hal dalam kehidupan mereka. Nah, inilah hasilnya. Jadi hasilnya bagi mereka yang anak-anak yang mau menunggu 15 menit dan yang tidak mau menunggu 15 menit. Nah, dalam hal hasil ujian nih, ini ujian ini ya. Kalau di Amerika ada ujian nasional SAT gitu ya. Namanya SIT gitu ya. SAT ya. Kalau di kita mungkin UN gitu ya kalau di kita. Nah, rata-rata yang mau menunggu itu lebih tinggi hasil ujiannya. Yang tidak mau menunggu lebih rendah. Tingkat pendidikannya juga lebih tinggi yang mau menunggu 15 menit, yang tidak mau menunggu lebih rendah. Kemudian kemampuan mengelola stresnya juga lebih tinggi yang mau menunggu, yang tidak mau menunggu lebih rendah. Kemudian kepercayaan dirinya juga lebih tinggi, lebih percaya diri yang mau menunggu, yang tidak mau menunggu cenderung kurang percaya diri. Kemudian pencapaian karirnya juga lebih bagus, lebih tinggi bagi yang mau menunggu, sementara yang tidak mau menunggu lebih rendah pencapaian karirnya. Kemudian kesehatan tubuhnya juga cenderung jarang bermasalah. Tidak terlalu bermasalah bagi yang mau menunggu. Yang tidak mau menunggu lebih bermasalah. Dan yang terakhir, ini salah satu indikator yang mungkin spesifik, berat badannya yang mau menunggu biasanya lebih stabil. Jadi tidak naik turun atau tidak naik terus gitu ya. Sementara yang tidak mau menunggu cenderung tidak stabil dan kecenderungannya itu naik terus. Kadang-kadang ada yang sampai obesitas. Nah, ini fenomena apa dan bagaimana menjelaskan ini? Nah, kemudian ini dijelaskan, mungkin next. Ternyata penjelasannya adalah ada teori yang dinamakan delay gratification. Jadi gratifikasi itu kan artinya hadiah, gitu. Delay itu artinya menunda. Nah, setiap manusia itu punya kecenderungan untuk menginginkan gratifikasi bagi dirinya, menginginkan hadiah bagi dirinya ya, reward ya, misalnya. Ya kita habis olahraga ya tidur gitu, itu gratifikasi. Misalnya habis kerja terus dapat duit terus ya kita belanja, itu gratifikasi gitu. Nah, gratifikasi ini bisa dikelola dengan cara yang berbeda oleh masing-masing individu. Ada yang bisa mengelola dengan ya tadi ada yang bisa mendelay gitu ya. Jadi bisa mendelay gratifikasi, ada yang cenderung tidak bisa mendelay gratifikasi. Artinya pengen langsung mendapatkan gratifikasi, pengen
semuanya serba cepat dan instan. Yang penting dapat di depan gitu ya, tidak peduli nanti di belakang kalau dia menunggu ada apa gitu. Nah, delay gratification inilah yang menjelaskan hasil dari eksperimen tadi, bahwa orang-orang yang mau bersusah payah dulu di depan, mau menunggu, mau bekerja keras, mau sekolah dulu termasuk ya, mau tidak punya uang dulu, itu pada akhirnya dia akan mendapatkan reward yang lebih tinggi, pleasure yang lebih tinggi di long term-nya, di jangka panjangnya. Di jangka pendeknya mungkin dia akan terkena tadi, akan lebih ya nggak enak, nunggu capek gitu-gitu ya. Tapi di jangka panjangnya ternyata dia sukses dalam kehidupannya gitu ya. Nah, ini hal yang sebenarnya bisa dilatih. Tidak semua apa yang ditemukan tadi itu karena karakter asli, tidak, tapi ternyata itu terlatih. Jadi karena upbringing itu karena kondisi rumah tangga, kondisi orang tua, cara orang tua mendidik dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya manusia itu bisa melatih dirinya sendiri untuk delay gratification ini, untuk bisa menunda dulu, untuk ya ibaratnya bersenang-senang sebelum dia mencapai titik puncak dari achievement yang harusnya dia ambil atau kerjakan gitu. Jadi kalau dia sekolah ya harus sekolah sampai selesai, kalau dia bekerja sampai selesai, kalau dia melakukan sesuatu harus sempurna, harus melakukan sesuatu dan sebagainya. Nah, teori delay gratification inilah yang menjadi final atau insight utama dari sharing saya. Saya ingin memberikan pesan kepada teman-teman sekalian. Pesan saya adalah, mumpung teman-teman masih muda, masih rata-rata mungkin masih SMA ya, kalau merasa bahwa saat ini masih cenderung untuk mencari instant gratification, masih cenderung apa-apa pengen instan, pengen cepat, tanpa memperdulikan di balik itu sebenarnya apa, di balik kesusahan nantinya, kesulitan itu apa, mungkin bisa belajar untuk mulai memberikan delay gratification pada diri sendiri, terutama untuk hal-hal yang terkait dengan pendidikan, pekerjaan, skill, kompetensi, dan sebagainya, yang sifatnya investasi untuk masa depan. Jadi, delay gratification dengan harapan capailah skill tertinggi, pendidikan tertinggi, kompetensi tertinggi yang bisa kalian capai, supaya nanti hidup kalian seterusnya akan menjadi lebih mudah. Baik, terima kasih. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebenarnya. Nanti kita bisa buka sesi tanya jawab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Adin atas pemaparan materinya. Jadi bila saya boleh rangkum sedikit, jadi Pak Adin ini sangat percaya akan pendidikan. Pak Adin ini percaya bahwa pendidikan ini dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Makanya kita dapat mengejar pendidikan ini setinggi mungkin. Namun tidak berarti kita harus mengorbankan segalanya untuk pendidikan. Kita juga dapat berkaca pada kemampuan diri sendiri dan melihat timing yang terbaik bagi kita untuk mengejar pendidikan. Namun nilai yang Pak Adin tekankan adalah kita harus selalu ingin belajar, kita harus selalu membangun ilmu sebagai fondasi atas setiap aksi, atas setiap pilihan yang kita ambil, seperti itu. Dan terakhir, Pak Adin juga berpesan bahwa kita dapat menerapkan delayed gratification agar kita dapat menjalani hidup yang lebih sejahtera di masa yang jangka panjang, seperti itu. Jadi tidak hanya jangka pendek, namun delayed gratification ini dapat meningkatkan kesejahteraan kita dalam jangka panjang itu. Oke, jadi teman-teman, kita ada giveaway dari Marvin Foundation. Detail linknya nanti akan dibagikan oleh kakak operator pada chat. Jadi jangan lupa untuk cek kolom chat, dan juga bisa bila ada pertanyaan akan dikumpulkan di link Slido barusan yang tadi di-share pada slide, dan juga ada di chat juga akan di-share seperti itu. Jadi untuk question and answer, untuk tanya jawab nanti akan kita gabung dan setelah pembicara kedua kita yaitu Kak Nurisha. Oke, baik, kita sudah masuki waktu
untuk ke sesi kedua, yaitu mendengarkan pemaparan materi dari Kak Nurisha. Selamat pagi, Kak Nurisha. Halo, selamat pagi. Suaranya terdengar ya? Terdengar, Kak Nurisha. Terima Oke, kasih. kalau misalnya kayak gini terdengar nggak? Terdengar, Halo? terdengar. Dengan sangat jelas. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mungkin perkenalan dulu ya, Kak Brian. Terima kasih untuk Marvin Foundation pada hari ini dan teman-teman semuanya juga yang sudah hadir. Ada Pak Adin juga, terima kasih banyak. Karena kita hari ini bakal senang-senang, bakal sharing, bakal dapat insight-insight baru. Jadi, sekaligus perkenalan. Perkenalkan nama saya Nurisa Kitana, atau teman-teman biasa menyapa saya Risa gitu. Nah, saat ini saya sedang menempuh pendidikan saya di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Politik ya, di FISIP. Dan berikut adalah biografi singkat saya. Pada hari ini saya nggak banyak ngomong sih sebenarnya, cuma ingin menyampaikan sedikit tips-tips saja untuk mempersiapkan teman-teman yang kira-kira ini SMA SMK ya Kak Brian ya? Iya, teman-teman SMA sih sebagian besar. Sama, sorry Kak Nurisha, mungkin mic-nya bisa didekatkan ke Ini? ya gitu, seperti itu. Ya, itu lebih jelas. Oke, saya ulang ya. Saya di sini akan memberikan tips-tips tentang gimana sih kuliah itu. Walaupun saya ini masih baru ya, tapi semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat gitu ya. Jadi salam kenal buat teman-teman semuanya dan semoga kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ke depannya. Oke, boleh dimulai atau gimana Kak Brian? Silahkan, boleh dimulai. Oke, boleh next Kak. Nah, sebenarnya jadi mahasiswa itu privilege ya teman-teman. Kenapa bisa saya bilang privilege? Karena setelah menjadi mahasiswa itu koneksi itu terbuka luas. Pintu-pintu yang awalnya tertutup itu kemudian terbuka teman-teman. Jadi awalnya teman-teman memang misalnya saya dari Magetan juga dekat sama Madiun tempat Pak Adin. Nah, misalnya saya belum kenal siapa-siapa. Ketika saya menjadi mahasiswa, ketika kita nanti menjadi mahasiswa, kita akan kenal banyak orang yang nggak pernah kita duga bahkan sebelumnya. Nah, sebagai mahasiswa juga kita dituntut untuk berpikir secara kritis, teman-teman. Kita harus berpikir secara kritis. Nah, dari berpikir kritis itu kita bisa menentukan keputusan. Jadi saya bilang kenapa mahasiswa itu banyak privilege-nya, karena kita bisa ketemu orang-orang baru, kita bisa pikiran kita tuh bisa kayak ibarat pisau diasah gitu, teman-teman. Jadi menjadi mahasiswa itu adalah privilege. Jadi teman-teman harus harus memperjuangkan titel mahasiswa itu loh. Tapi untuk teman-teman yang pengen kerja misalnya, itu nggak usah minder, nggak usah takut. Karena sekarang pekerjaan sekarang banyak yang sudah mulai karyawan-karyawannya, staf-stafnya itu udah mulai memperjuangkan apa itu pengen jadi mahasiswa juga gitu. Ada universitas-universitas yang menyediakan kelas-kelas untuk karyawan untuk kerja gitu. Jadi nggak usah mikir minder dan lain sebagainya. Pokoknya menjadi mahasiswa itu sebuah privilege dari manapun PTN-nya atau dari manapun sekolahnya gitu. Nah, boleh next Kak? Oke. Sebenarnya terlalu dini untuk bilang modal seperti ini ya. Apalagi untuk kita bercita-cita menjadi orang sukses di usia sekarang tuh masih terlalu dini karena banyak yang perlu kita persiapkan. Kita berpikir secara realistis saja ya teman-teman. Kenapa saya kasih 3 modal di sini? Karena kalau kita, yang pertama adalah modal sosial, kedua networking, yang ketiga adalah modal materi gitu. Yang pertama adalah modal sosial. Kenapa sih saya taruh modal sosial? Karena kita sebagai mahasiswa itu ada tridharma perguruan tinggi yang mana kita harus bisa ada di masyarakat itu. Jadi ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa, jangan teman-teman merasa kalau ini titel yang jadi kita nggak bisa untuk napak ke bumi gitu kalau di Twitter kemarin bilangnya. Jadi kita harus kenal sama masyarakat, kita harus ngomong, kita harus kasih tahu apa yang mereka belum tahu gitu. Nah, dari modal sosial ini teman-teman bisa dikenal masyarakat lebih luas juga. Terus kalau misalnya ketika teman-teman KKN misalnya nanti ke suatu saat ya, jangan merasa kayak saya ini ada di satu step di atas masyarakat yang biasa-biasa aja. Itu jangan merasa seperti itu ketika kita turun di masyarakat gitu. Kita harus menjadi seseorang yang memang betul-betul seperti masyarakat. Kita berkamuflase sebaik mungkin di masyarakat itu. Jadi yang pertama adalah modal sosial, itu yang harus diasah ya.
seperti Marfiq Foundation tadi ya, kalau nggak salah saya dengar itu kemanusiaan dan lain-lain. Jadinya itu sebuah modal yang baik gitu ya untuk mencapai kesuksesan itu. Yang kedua adalah modal networking. Kuliah itu ada 4 tahun. Ada juga yang lebih ya, yang S2, S3 panjang masanya. Di masa-masa itu harus kita manfaatkan untuk bisa cari relasi yang tadi saya bilang di awal gitu. Dari relasi itu kita jalin yang baik, kita saling bantu, kita take and give. Nanti insya Allah kita pasti akan ada gitu jalannya, dari mana aja tuh ada. Yang ketiga adalah modal materi. Kalau dibilang, aduh ini susah kalau misalnya saya dari orang yang maaf yang kurang mampu atau yang lain-lain itu gimana gitu. Kalau ada modal materi. Materi itu pasti dibutuhkan. Kenapa pasti dibutuhkan? Misalnya teman-teman dari orang yang kurang mampu ya keluarganya ya. Saya sendiri deh, ayah saya seorang driver ojek online. Tapi kenapa saya bisa kasih nama modal materi di sini? Karena ada misalnya yayasan atau dari pemerintah itu yang supply materi-materinya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir seumpama memang nggak pengen kuliah karena keterbatasan finansial, perjuangkan modal materi dari jalan manapun. Oke, next. Next, boleh Kak? Halo Kak Operator, boleh next tolong? Nah, yang awal tadi kenali potensi. Oke. Nah, kenali potensi diri lalu kapitalisasi. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kalau sebenarnya kita tuh punya bakat masing-masing teman-teman. Kita punya passion masing-masing. Ada yang memang bidang di olahraga atau ada yang memang bidang di kesenian. Kenali potensi masing-masing. Dari situ bisa dikapitalisasi. Jadi dari misalnya teman-teman dari pelosok terus teman-teman bisa olahraga, bisa nari gitu atau bisa bakat apa menyanyi dan lain-lain. Itu ketika teman-teman kuliah di suatu tempat yang misalnya teman-teman baru di rantau gitu ya. Orang-orang tuh akan segan ke teman-teman gitu karena ke teman-teman bisa mengapitalisasi potensi diri teman-teman dengan baik. Nah, karena kalau saya suka di kegiatan sosial, gitu. Saya bangun portofolio dari kegiatan sosial, dari volunteer dan lain-lain. Makanya saya bisa kapitalisasi itu sehingga teman-teman saya di kampus walaupun saya anak kampung, teman-teman bisa saling belajar gitu. Jadi saya nggak kalah sama teman-teman saya yang lain. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kenali dulu potensi dirinya seperti apa, lalu kapitalisasi gitu. Jadi misalnya kita optimalkan lah, kita maksimalkan potensi diri yang dimiliki dari teman-teman sekalian. Oke, next. Nah, ini sebenarnya agak tricky, tapi ketika saya sosialisasi di SMA, saya pasti bilang kayak gini nih, menentukan kampus pilihan itu terutama untuk yang jalur pemerintah ya, kayak SNBP, SNBT, seperti itu ya, atau jalur mandiri, itu ya, yang terutama ya kalau kedinasan, dan itu saya kurang agak mengenal ya, jadi saya yang dekat dengan saya aja. Menentukan kampus pilihan itu ada dua teman-teman, terutama yang SNBP misalnya dari jalur undangan. Teman-teman mau alma maternya atau mau jurusannya. Jadi kan setiap tahun itu pasti ada perankingan universitas ya, ada dari QS, dari manapun banyak survei-surveinya. Nah, itu jadinya ketika kita misalnya nih, saya bikin contoh gimana ya? Oke. Diri saya aja sendiri. Misalnya saya mau alma mater atau mau jurusannya. Saya pengen masuk UI. Tapi saya sadar diri, saya bukan siapa-siapa. Sekolah saya ranking 900 LTMPT. Jarang ada alumni yang masuk UI gitu ya. Terus habis itu saya tuh bukan sekolah yang favorit seperti SMA 8, SMA 34 Jakarta itu kan favorit ya. Yang SNBP pasti masuk. Saya bukan dari SMA seperti itu, tapi saya mau alma maternya. Jadi saya harus riset. Saya harus riset jurusan apa yang sekiranya bisa potensial saya masuk di situ. Akhirnya saya ambil ilmu politik karena saya sadar kalau saya ambil ilmu komunikasi atau hukum, saya pasti kental gitu. Kita harus pilih tuh jurusannya, tapi harus sesuai passion ya, jangan asal masuk jurusan gitu loh. Jadi misalnya pengen UI, tapi bisa cari jurusan-jurusan yang sekiranya teman-teman potensial masuk situ gitu. Atau gini,
mau jurusannya misalnya. Teman-teman pengen banget jadi seorang dokter FK. Tapi kalau masuk FKUI banyak faktor kayak tadi tuh. Saya dari kampung dan lain-lain gitu. Itu kan faktor-faktor pertimbangan ya. Jadi teman-teman ya harus pertimbangkan dengan baik strateginya di mana saya bisa daftar FK yang kiranya saya masuk gitu. Nah, di bawah misalnya di bawah top 3 PTN gitu ya, ada beberapa kampus yang sering langganan untuk FK masuk kayak FK UNS atau FK Undip. Itu kan bisa teman-teman potensial masuk situ kalau pengen jadi dokter. Syukur kalau teman-teman untuk memperjuangkan keduanya. Jadi teman-teman harus persiapkan betul-betul FKUI misalnya. Teman-teman harus benar-benar persiapkan FKUI gitu. Tapi kalau misalnya SNBP kemarin, banyak teman-teman yang saya sarankan untuk kalau misalnya pertama pengen masuk jurusan, pengen alma maternya, jurusannya saya kasih tahu yang teman-teman bisa potensial masuk lah, yang bisa dipertimbangkan lebih mudah masuknya daripada yang jurusan-jurusan yang ramai gitu, saya bilang gitu. Tapi kebanyakan juga ada yang mencoba untuk tetap bunuh diri lah, kalau teman-teman familiar dengan istilahnya tuh bunuh diri. Kalau teman-teman punya Twitter tuh di Fastman kan banyak tuh berkeliaran. Jadi harus dipertimbangkan betul-betul nilainya, alumninya, dan lain-lain. Jadi tanya ke diri sendiri, kamu mau alma maternya atau mau jurusannya yang kamu mau? Kayak jurusan tuh biasanya yang rame-rame tuh kayak hukum, dokter, manajemen, dan lain-lain itu kan rame ya. Jadi harus pilih tuh di mana teman-teman mau yang mana. Syukur-syukur mau keduanya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan betul-betul gimana bisa lolos misalnya masuk FKUI gitu. Jadi itu ya teman-teman boleh di garis bawah kalau strateginya kemarin gitu. Terus kenapa sih saya bisa lolos UI gitu? Karena memang strategi yang saya gunakan ada strategi yang baik, strategi yang menurut saya cukup masuk akal. Jadinya akhirnya lolos gitu ya. Gitu ya teman-teman. Oke, next Kak. Boleh next Kak operator. Setelah ini saya akan membahas tentang apa sih yang didapatkan ketika kuliah. Oke, boleh next Kak. Operator minta tolong. Masih belum berubah. Ya udah, kita ngobrol-ngobrol tentang apa saja yang didapatkan ketika kuliah ya. Ketika kuliah nanti selain akademis ada yang bisa didapatkan, yaitu contohnya adalah organisasi, volunteer. Bisa juga teman-teman ikut part-time worker, jadi bisa kerja misalnya barista atau kerja-kerja admin yang bisa paruh waktu gitu. Ada juga freelance, ada juga teman-teman nanti ketika udah semester 3 bisa ikut MBKM. Jadi setelah kuliah nanti teman-teman nggak perlu takut nih untuk mengembangkan dirinya seperti apa, karena memang banyak banget kesempatan-kesempatan untuk teman-teman bisa berkembang. Nah ini contohnya adalah volunteer. Saya akan sedikit share tentang volunteer ini, gimana caranya untuk jadi volunteer, karena memang kalau kita apply di luar negeri misalnya, itu banyak sekali yang tanya apa kontribusi kamu untuk masyarakat. Teman-teman pasti merasa kalau ketika terjun di masyarakat canggung kaku. Dari mana sih saya harus bisa mulai gitu. Padahal jadi volunteer itu bisa dari teman-teman sendiri dan teman-teman dekat teman-teman gitu. Teman-teman dari sahabat-sahabat atau circle lah. Jadi di sini tuh saya punya circle yang memang circle ini bisa dibilang produktifnya keren teman-teman circle saya. Karena ketika libur semua pada pulang gini ya, semua melaksanakan kegiatan sosial, kita open donasi, terus kita salurkan ke kunjungan ke panti-panti asuhan seperti itu. Itu sudah masuk volunteer loh teman-teman. Tapi kalau teman-teman tanya tentang, kan setiap volunteer pasti ada benefits-nya, kayak misalnya sertifikat seperti itu ya. Nah itu harus dari komunitas ya teman-teman. Kayak misalnya ikut komunitas apa itu nanti setelah selesai masa bakti itu pasti ada sertifikatnya. Tapi teman-teman perlu teman-teman hati-hati dengan embel-embel fully funded. Ya, itu perlu hati-hati. Karena apa? Itu pasti apalagi dengan embel-embel commitment fee. Jadi harus bayar dulu sekian untuk nanti habis itu dikembalikan gitu. Itu hati-hati banget.
volunteer itu kebanyakan kita nggak mengeluarkan uang sama sekali, atau mengeluarkan untuk operasional lah, untuk transportnya nggak masalah. Tapi kita justru dapat benefits-benefitsnya gitu. Terus saya ngomong kalau jadi volunteer itu yang kepuasan yang kita dapatkan adalah kepuasan batin, teman-teman. Kita capek, kita mengeluarkan banyak tenaga, banyak dan lainnya, pokoknya kita banyak modal lah intinya. Tapi apa, ada kepuasan batin gitu di sini. Jadi kita punya kepuasan batin karena bisa bantu orang, bisa bikin orang senyum. Itu adalah sebuah kepuasan batin, itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi volunteer adalah seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah canggung, mulai dari mana, nggak usah kaku. Silakan riset di kuliah nanti tuh, banyak banget organisasi yang butuh volunteer. Ada volunteer yang modelnya memang komunitas untuk mengelola, seperti jadi desainer, bisa jadi copywriter dan lain-lain. Ada juga yang volunteer memang terjun ke lapangan atau field volunteer. Nah, teman-teman bisa cari itu di Instagram, ada banyak akun yang memberikan info-info volunteer. Ada juga yang saya sering banget ikut itu dari website indorelawan.org. indorelawan.org. Di situ adalah seperti volunteer hub yang menghubungkan antara komunitas yang mencari volunteer dengan volunteer yang mencari komunitas. Gitu. Jadi seperti perantara gitu loh teman-teman. Nah, dari situ nanti teman-teman juga bisa cek kok, misalnya ikut ini, terus teman-teman ada di mana, apalagi di briefing, apalagi di mana, ada teman-teman bisa cek di situ. Karena itu betul-betul membantu ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah belajar tentang jadi volunteer, udah belajar tentang gimana manajemen seorang relawan, teman-teman silahkan untuk bikin komunitas teman-teman sendiri. Nggak usah takut untuk bikin komunitas teman-teman. Dulu waktu saya kelas 3 SMA dengan 2 teman saya, itu bikin kegiatan komunitas gerakan sosial namanya Gandeng ODGJ, yaitu gandeng orang dengan gangguan jiwa. Jadi volunteer itu adalah be unique. Jadi volunteer bukan volunteer yang banyak orang yang sudah kenal. Kalau bikin komunitas terutama, kita harus be unique nih, kita harus apa yang orang-orang belum aware sama isunya gitu. Nah, kita bisa kapitalisasi di situ ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak ada namanya terlalu dini untuk mencoba. Dulu waktu saya SMA, saya sering menjadi volunteer paling muda di beberapa komunitas gitu. It's okay, kita belajar dengan orang yang lebih di atas kita. Turun di masyarakat itu, kita menjadi zero, bukan menjadi hero ya teman-teman ya. Kita balik menjadi hero. Seperti yang tadi saya bilang, kita harus bisa membaur sama masyarakat sebagai seorang mahasiswa. Gitu teman-teman. Nah, ketika menjadi volunteer nantinya, insya Allah tuh, kalau saya bilang begini, ketika kita mengeluarkan rezeki dengan perasaan bahagia, insya Allah tuh mereka akan kembali dengan membawa teman-temannya. Jadi lebih tulus gitu ya, nanti insya Allah bakal balik kok teman-teman. Benefitnya tuh ada. Karena gini, terus ketika jadi volunteer, kita harus pinter-pinter nih. Jadi jangan cuma jadi volunteer aja. Teman-teman harus pinter untuk bold nih, yang mana yang bisa jadi potensi buat aku gitu. Akhirnya saya kemarin mencoba untuk ikut seleksi mahasiswa berprestasi pengabdian masyarakat dari FISIP UI. Dan di tahun pertama kuliah saya bisa terpilih menjadi mahasiswa berprestasi pengabdian masyarakat. Karena apa? Karena saya begitu tulusnya, begitu konsistennya untuk mengabdikan diri sebagai seorang relawan dari tahun 2020 dan memiliki komunitas gandeng orang dengan gangguan jiwa tadi. Jadi volunteer itu adalah sesuatu yang benar-benar teman-teman harus coba di bangku kuliah nanti ya. Yang kedua adalah internship. Internship-nya seperti magang ya teman-teman, udah ada di MBKM juga. Jadi teman-teman bisa ambil magang-magang di mana ya? Biasanya 3 bulan kok, biasanya 3 bulan, 6 bulan kayak gitu. Ada yang paid, ada yang unpaid. Jadi teman-teman harus riset-riset juga, jangan sampai misalnya teman-teman butuh uang, tapi teman-teman ambil yang unpaid gitu. Itu kan salah strategi juga ya. Jadi teman-teman harus pertimbangkan baik-baik mau yang paid atau yang unpaid. Tapi terlepas dari bayarannya magang itu, teman-teman juga harus harus ngerti nih magang ini apa benefit magang ini apa. Apakah teman-teman bisa skill-nya bisa terasah atau bisa kenal banyak orang, merasakan dunia kerja dan lain-lain. Yang ketiga adalah organisasi, teman-teman. Di kuliah nanti banyak banget organisasi, baik berupa UKM, baik berupa organisasi mahasiswa, itu biasanya di bawah kemahasiswaan ya. Nah, itu teman-teman bisa mengembangkan diri di situ, teman-teman. Tapi teman-teman juga harus siap untuk misalnya mengeluarkan uang untuk kas, untuk SUC ya. Kalau di UI banyak namanya SUC, itu kayak commitment fee.
Jadi teman-teman juga harus siap untuk modal. Tapi di organisasi itu kita bisa kenal banyak orang, banyak teman-teman, banyak cutting, banyak orang-orang yang satu bidang dengan kita, satu visi, kayak gitu ya teman-teman. Tapi pesan saya ketika menjadi organisator, jadilah organisator yang baik teman-teman, yang selalu memberikan energi positif. Jangan sampai memberikan energi-energi yang negatif ke orang lain. Jadi tetap jadi orang yang stay positif, entah itu apapun yang teman-teman persiapkan ketika di kuliah nanti. Dan yang terakhir adalah part-time worker. Jadi teman-teman, kita harus pintar-pintar cari celah. Gimana sih kita bisa cari duit ketika kuliah? Gitu. Biasanya itu ada dari part-time, barista, atau admin, atau staff apa yang part-time, biasanya banyak kok but-but atau tenan-tenan banyak yang menyediakan part-time. Atau bisa teman-teman jadi freelance, jadi jasa ketik, dan lain-lain. Itu benar-benar membantu. Ada juga teman-teman yang misalnya teman-teman pintar untuk mencari celah ya teman-teman, itu bisa dari menembusi pihak kampus teman-teman. Nah, contohnya di UI ada namanya Duta Universitas Indonesia. Itu di bawah Biro Humas dan KIP UI. Nah, itu setiap tahun teman-teman yang misalnya pengen daftar UI, setiap tahun ada open recruitment-nya. Ketika udah menjadi Duta UI, itu pasti kita punya punya banyak kesempatan, opportunity untuk terus berkembang. Jadi itu bisa dibilang part-time worker. Karena apa? Karena banyak job-job MC, moderator, banyak job speaker masuk, banyak job-job masuk lah intinya. Itu benar-benar pembuka banget. Jadi teman-teman harus pintar tuh celahnya. Kampusku butuh apa ya? Apa yang bisa aku kontribusi untuk kampus ya? Jadi teman-teman jangan merasa kayak kampus ini punya aku loh maksudnya. Tapi merasalah kayak gini. Aku kasih apa ya ke kampus lo gitu. Jangan cuma kayak aku anak sini nih, udah gitu aja, jangan merasa gitu aja, tapi aku anak sini tapi aku bisa kasih ini gitu ya teman-temannya ketika sudah masuk kampus nanti. Nah, terus saya tadi lupa bilang kalau dari pepatah atau apa ya namanya, quotes dari Ki Hajar Dewantara teman-teman. Kalau teman-teman itu ingat itu ingarso sung tolodo ing majo mangun karso tuturi handayani. Artinya apa? Yang di depan itu memberikan ada 3 elemen. Ada guru, ada orang tua, dan ada teman-teman sendiri. Itu adalah elemen itu ketika digabungkan menjadi sebuah kekuatan untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi butuh dukungan ya teman-teman, nggak bisa untuk berdiri sendiri. Butuh banyak dukungan dari guru, dari orang tua. Jadi teman-teman ada di atas itu gara-gara doa-doa baik dari guru dan orang tua teman-teman. Gitu. Oke, boleh next Kak. Boleh next. Oke, lingkungan kampus itu bikin FOMO. Seperti dua mata pisau, FOMO itu bisa toxic positivity dan bisa jadi acuan untuk one step lebih maju daripada teman yang lain. Oke, ya memang di kampus itu adalah lingkungan yang bikin kita FOMO teman-teman. Kita pengen sesuatu, kita pengen ikut teman-teman yang sudah gini. Biasanya kalau teman-teman aku yang FOMO tuh gini, ya dia udah gini, kok aku jadi gini aja, ikut gitu. Kebiasaannya tuh organisasi biasanya, atau ikut misalnya ada teman yang sudah magang, kok aku gini-gini aja ya, aku cari magang, itu namanya FOMO teman-teman. Tapi harus hati-hati ya, itu bisa jadi namanya toxic positivity, artinya teman-teman bisa jadi hustle culture di situ, sampai teman-teman keteteran, sakit, dan lain-lain, itu bahaya banget teman-teman. Tapi dari FOMO itu juga bisa jadi acuan untuk one step lebih maju daripada teman-teman yang lain. Kalau saya kuliah, setiap pagi itu saya bilang gini, doa saya tuh gini, ya Allah, aku kuliah karena ilmu ini untuk orang lain, bukan untuk diriku sendiri, ini cuma titipan. Jadi ilmu ini untuk orang lain, untuk orang-orang yang ada di rumah, untuk orang-orang yang harus aku bahagiakan. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat, semoga ilmu hari ini, titipan yang kau berikan hari ini bisa saya gunakan untuk kontribusi untuk masyarakat gitu. Setiap pagi doa saya ketika kuliah itu seperti itu teman-teman. Terus kalau misalnya saya dapat nilai yang kurang memuaskan gimana? Ya Allah, jika memang nilai ini adalah kurang memuaskan, ini adalah parameter saja gitu. Nilai hanya angka, tapi kan ada ya teman-teman di bangku kuliah tuh dia dapat A, tapi dia tuh males-malesan. Tapi ketika ujian dapat A gitu loh, itu bisa jadi dia ujian belajar beneran, bisa jadi juga kenapa gitu ya. Itu ada teman-teman. Terus ketika misalnya kita dapat B, temennya dapat A, padahal kita aktif di kelas dan lain-lain. Itu kita harus introspeksi diri gitu. Kenapa kok bisa dapat B? Apakah memang cara saya belajar tuh beda dengan apa yang diharapkan dosen, atau memang saya kurang di sini, tapi saya ngerti ilmunya ada gitu.
itu bisa jadi itu ya dipertimbangkan lagi ya, kenapa kok teman saya yang biasanya diem-diem aja di kelas dapat A, sedangkan saya dapat B. Nah, itu bisa jadi FOMO, itu jadi FOMO yang baik. Wah, jadi saya harus bisa lebih dari dia. Gitu ya, teman-teman. Jadi lingkungan kampus tuh bikin FOMO. Terus saya bilang kalau saya tuh harus ada satu step di depan teman-teman saya yang lain. Harus ada pikiran seperti itu. Karena kalau kita nggak punya pikiran seperti itu kita akan yang gini-gini aja, udah umur segini gini-gini aja gitu. Kita udah, misalnya saya 19 tahun gitu ya, kita seumuran ya teman-teman, udah 19 tahun, teman-teman udah keluar negeri, tapi saya gini-gini aja gitu. Tapi, makanya tadi saya bilang, kenali potensi diri, lalu kapitalisasi. Walaupun kita nggak keluar negeri, tapi kita bisa jadi misalnya mapres, atau misalnya jadi founder of apa. Jadi teman-teman, tolong kapitalisasi, terus FOMO itu bisa jadikan FOMO sebagai acuan one step closer, gitu, one step lebih baik daripada teman-teman yang lain. Gitu. Oke, next. Nah, seperti yang saya bilang, kampus itu kompetitif dan prestatif. Memang teman-teman di kampus itu ada yang paket lengkap, pinter, cantik, cakep, tajir, duitnya banyak, ada teman-teman. Terus biasanya kita di rumah jadi ikan di kolam yang ikan besar di kolam yang kecil. Tapi ketika di kampus, kita adalah ikan-ikan kecil di kolam yang besar. Dan di kolam yang besar itu, kita harus bertumbuh menjadi ikan-ikan besar, teman-teman. Jadi, kita, tadi saya bilang kan, jangan jadi hero, tapi jadilah zero. Kita harus benar-benar nol untuk menimba ilmu, benar-benar harus membangun banyak cari ilmu, banyak kegiatan penunjang. Itu supaya kita bisa berkompetisi dan dengan teman-teman yang lain, dengan teman-teman yang memang misalnya dari arah rantau, misalnya saya di Jakarta, dengan teman-teman Jakarta gimana caranya biar nggak kalah gitu, tapi penuh cinta. Kenapa saya bilang kampus itu penuh cinta? Karena kita kangen gitu loh sama kegiatan kampus. Saya setiap pagi itu kalau berangkat ke kampus pasti senang. Hari ini akan belajar apa ya? Hari ini aku dapetin ilmu apa ya? Hari ini aku tahu tentang apa ya gitu. Cintanya tuh di situ. Karena kita memang menjalani dengan perasaan senang. Kalau kita menjalani dengan perasaan senang, itu pasti semua akan mengalir dengan lancar ya teman-teman. Oke, next. Nah, ini tips-tips untuk menikmati masa kuliah. Jangan sungkan untuk berbagi ilmu. Seperti yang tadi saya bilang, ilmu itu hanya titipan teman-teman. Ini bisa diambil kapanpun. Ini bisa diambil kapanpun oleh Tuhan. Jadi ini adalah titipan. Ketika dititipi sesuatu, kita juga harus share ke orang lain. Jadi jangan merasa kalau misalnya punya ilmu terus nggak pernah share ke orang lain, itu jangan. Kalau ada orang yang nggak tahu, kasih tahu. Kalau ada orang tanya, kasih tahu. Yang kedua adalah niatkan pelajaran yang didapat semata-mata hanya titipan dari Tuhan supaya kita tetap rendah hati dan bertumbuh. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya teman-teman. Jadi bisa saya simpulkan di materi saya hari ini yang sangat sederhana ini, teman-teman silakan untuk mengenal potensi diri teman-teman, mempertimbangkan strateginya sebaik mungkin untuk bisa mencapai kesuksesan teman-teman. Banyak modal yang harus dipersiapkan ya tadi ya. Terus banyak kegiatan penunjang yang harus teman-teman pertimbangkan juga ketika sudah masuk kampus. Dan jangan lupa untuk niatkan karena Allah, karena Tuhan. Jangan lupa ojo lali asale. Jangan lupa dari mana teman-teman bisa lahir dan berasal. Saya sedikit sakit hati nih kadang kalau misalnya teman-teman saya saya kan tergabung di IKMA ya, Ikatan Mahasiswa Madiun Raya Universitas Indonesia gitu. Kadang tuh teman-teman IKMA diajak kumpul nggak mau gitu ya. Saya sakit hati banget karena sudah di Jakarta terus diajak main di Madiun kadang nggak mau, tapi nggak apa-apa kan, mungkin dia sibuk dan lain-lain. Tapi saya merasa kalau dari anak desa di rantau itu ketika punya paguyuban daerah, kita punya keluarga kedua. Dan dari keluarga kedua itu kita bisa menemukan pelukan yang hangat. Seperti keluarga pertama ini saya bukan hanya kasih review tuh enggak. Ini benar-benar saya merasa kalau saya di kepaguyuban, kalau saya di daerah di organisasi daerah itu saya merasa kalau saya pulang ke rumah, saya bisa ngomong bahasa Jawa dengan santai. Saya nggak ngomong gue di depan teman-teman IKMA karena sudah benar-benar memang kita satu plat motor sedekat itu. Jadi kalau misalnya teman-teman dari daerah pengen rantau gitu ya, cari di mana paguyuban teman-teman supaya teman-teman merasa punya rumah. Karena di rantau itu nggak senyaman itu teman-teman. Kita kangen masakan ibu, kita kangen untuk diantar ke sekolah, kita kangen hal-hal kecil dari rumah. Jadi pesan saya itu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Dan jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan bisa di sesi Q&A.
Semoga kita bisa ketemu di lain waktu, kalau ada ketemu sapa aja. Oh ya, kalau teman-teman menghubungi saya bisa by Instagram @nurishakitana, dan saya berkomitmen untuk nggak pernah namanya nggak balas DM. Jadi DM saya tuh ramai untuk tanya-tanya, biasanya anak-anak dari sosialisasi sih, kan kalau di UI disuruh sosialisasi gitu ke kampus, ke sekolah-sekolah, itu biasanya mereka tanya, Kak ini gimana, Kak aku mau daftar ini gimana gitu. Jadi kadang tuh saya gini, ya Allah banyak banget yang tanya, ini udah jam 10 malam gitu. Tapi saya udah komitmen diri saya bahwa saya ini adalah bertugas, saya beramanah. Jadi kalau ada yang tanya, kalau ada yang kebingungan, itu saya harus bantu. Karena apa? Karena semuanya hanya titipan gitu ya teman-teman. Mungkin seperti itu aja. Makasih dan sampai jumpa di diskusi berikutnya. Oke. Oke, thank you Kak Risha atas pemaparan materinya tentang memulai kehidupan kuliah ya di kampus. Oke, jadi bila saya bisa rangkum sedikit, jadi kuliah itu Kak Risha itu menekankan kalau kita tuh bisa belajar lebih dari sekedar pendidikan. Selain menjaga semangat untuk mengikuti kelas, seperti Kak Risha ini setiap hari itu kayak excited ya, akan belajar apa hari ini gitu. Karisa juga memberikan pesan kalau kita tuh juga perlu memperluas wawasan dengan ikut organisasi, internship, volunteering gitu untuk menambah pengalaman selain pendidikan, untuk supaya jadi bekal kita supaya kuliah ini sukses tidak hanya belajar tapi juga menumbuhkan kemampuan juga dalam diri kita seperti itu. Oke, baik. Sebetulnya setelah ini kita ada sesi tanya jawab, tapi sebelum itu saya ingin memberitahu kalau kita ada giveaway dengan hadiah e-wallet sebesar 50.000 untuk 3 orang yang menang giveaway-nya dengan cara ada di kolom chat detailnya, yaitu bisa dilihat di kolom chat. Kita bisa follow Instagram juga @marvinfoundation.org dan juga nge-tag untuk post story atau post konten tentang acara ini. Jadi jika ingin mau mendapat hadiahnya, yaitu e-wallet sebesar 50.000 per orang, boleh langsung cek detailnya di chat. Seperti itu. Dan juga link absen juga akan segera dibagi oleh operator di chat, jadi boleh dipantau informasi terbarunya. Dan juga bila mau lanjut, mendapat informasi lebih banyak, bisa langsung cek saja Instagram setelah webinarnya berakhir. Oke, baik, kita akan move on ke sesi tanya-jawab. Mungkin kita akan melontarkan pertanyaan pertama ke Kak Risha, karena Kak Risha ini baru selesai memaparkan materi ya. Kita semua masih terbawa suasana oleh materinya Kak Risha ini. Oke, jadi pertama aku akan bertanya nih sebuah pertanyaan yang sangat common ya, sangat umum, tapi sebenarnya pertanyaan ini tuh ada di benak setiap siswa SMA sebetulnya menurutku ya. Aku juga ada pertanyaan ini saat aku zaman SMA. Oke, jadi pertanyaan pertama itu bagaimana ya Kak Risha cara kita untuk menentukan fakultas yang benar-benar cocok untuk diri kita? Gitu. Silahkan. Oke, makasih banyak Kak pertanyaannya ya. Gimana cara menentukan fakultas yang paling cocok dengan diri kita. Jadi kita harus riset dulu teman-teman, gimana isi fakultas itu ada prodi apa aja. Kayak misalnya saya FISIP, di FISIP tuh banyak prodi, ada 7 prodi ya. Ada ilmu komunikasi, HI, Antrop, dan lain-lain, itu banyak. Jadi kita harus tentukan dulu mana prodi yang cocok. Ketika sudah tahu prodi yang cocok, itu pasti fakultasnya cuma ngikut sebenarnya. Jadi kita harus menentukan prodi-prodi yang cocok aja sebenarnya sama passion kita. Terus kalau misalnya teman-teman suka dengan prodi yang misalnya orang-orang underrated, kayak prodi saya kan underrated, politik mau jadi apa gitu ya, orang-orang banyak yang bilang gitu. Tapi saya benar-benar kuliah ini untuk mencari ilmu, untuk menimba ilmu. Kuliah itu bonus. Kalau kuliah itu rezeki, kuliah kerja itu bonus. Kalau saya bilang kuliah itu rezeki, kerja itu bonus. Jadi teman-teman nggak usah minder ketika prodi yang diinginkan memang prodi-prodi underrated di fakultas tertentu. Masalah kerja nanti bakal ikut sendiri kok teman-teman. Yang penting teman-teman konsisten belajar dan lain-lain aja. Nanti insya Allah kerja itu bakal ikut sendiri. Jadi untuk memilih fakultas yang sekiranya cocok, teman-teman harus mengenali potensi diri teman-teman dulu. Terus riset tuh di fakultas itu isinya prodi apa aja. Terus biasanya tuh di website kampus tuh ada prodi ini belajar apa aja tuh ada gitu. Jadi jangan sampai teman-teman gini masuk prodi yang ada hitung-hitungannya, terus teman-teman, aduh aku nggak bisa hitung-hitungan, itu kan teman-teman kurang riset ya. Jadinya harus teman-teman benar-benar paham, benar-benar hafal kata prodi ini akan belajar apa aja. Terus
di fakultas apa, di universitas mana, itu hanya harus banyak pertimbangan gitu, teman-teman. Mungkin gitu, Kak Brian. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kita perlu mulai dari prodinya dulu ya, baru fakultas. Jadi kita cari prodi yang sesuai passion, nanti fakultas mengikut, dan juga kerjaan itu sebagai bonus gitu lakukannya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Risha. Selanjutnya ada pertanyaan nih untuk Pak Adin. Siang, Pak Adin. Selamat siang Mas Brian. Oke, mantap. Oke, Ya. baik. Jadi ada pertanyaan nih, yaitu tentang AI. Kebetulan kita akhir-akhir ini cukup ngetren ya dengan AI itu perkembangannya tiba-tiba melejit pesat sekali di bulan-bulan akhir ini. Jadi pertanyaannya, di masa depan saingan kita bukan lagi manusia, melainkan artificial intelligence atau AI. Nah, bagaimana kita sebagai siswa SMA yang ingin beranjak kuliah dapat mengantisipasi masalah tersebut? Oke, nah sebenarnya ada dua, jawabannya ada dua ya. Jawaban pertama adalah, ini jawaban yang sifatnya strategi pemilihan jurusan ya. Jawaban pertama adalah tidak perlu khawatir, pilihlah jurusan sesuai minat dan sesuai kemampuan. Jadi kalau memilih jurusan tuh nggak boleh hanya sesuai minat ya, ya boleh minat sih boleh, tapi juga harus mengukur kemampuan. Jadi tetap jangan takut AI, pilihlah jurusan sesuai minat dan sesuai kemampuan. Apapun jurusan itu ya, saya nggak kasih rekomendasi apapun. Pokoknya sesuai minat dan sesuai kemampuan. Nah, setelah memilih jurusan itu, nanti di setiap jurusan itu, jadi karena saya dulu pernah menjadi kepala program, terutama yang akreditasinya sudah A atau minimal B, mereka itu wajib untuk melakukan update kurikulum sesuai dengan relevansi industri. Nah, ketika industri relevansinya salah satunya mungkin ada teknologi baru bernama AI, sudah pasti jurusan tersebut atau program studi tersebut harus berusaha sedemikian rupa mengubah kurikulumnya agar relevan gitu. Jadi lulusannya tetap meskipun ada AI tetap bisa bekerja gitu. Tetap bisa bekerja, tetap dibutuhkan gitu. Apapun nanti solusi dari setiap program studi atau jurusan itu ya. Gitu. Jadi tetap saja begitu. Nah, yang kedua, ini jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua adalah kalau bagi saya justru itu merupakan sebuah opportunity. Begitu kita tahu bahwa masa depan adalah AI, teman-teman ya dari sekarang langsung saja meminatkan diri. Jadi meskipun tidak minat gitu ya, tapi mengubah mindset menjadi ayo kita minat AI gitu. Kita meminatkan diri, kita jadi belajar, jadi tertarik dengan AI. Dan kemudian memilih jurusan di mana nanti teman-teman bisa menjadi bagian dari industri AI itu gitu. Misalnya nggak harus IT ya, bisa IT, AI itu kan ada IT, bisa juga teknik juga bisa, MIPA juga bisa, misalnya fisika, bioteknologi juga bahkan bisa AI. Sebenarnya hampir semua bisa AI gitu. Hampir semua itu bisa ada relevansinya dengan AI. Tinggal kalian meminatkan diri saja, belajar apa itu AI dan bagaimana industri AI itu nanti butuh apa saja. Biasanya industri AI itu akan butuh data scientist. Nah, data scientist itu kan biasanya kalau jurusannya ya jurusan statistik, jurusan matematika, jurusan fisika, teknik juga bisa masuk, ekonomi, ilmu ekonomi juga bisa masuk. Kemudian AI itu akan butuh programming tentu saja, developer programming itu tentu saja IT, teknik elektro, fisika dan sebagainya. Nah, itu bisa masuk juga. Kemudian jangan salah loh, AI itu butuh ahli bahasa. Nah, ini banyak orang yang salah sangka sebenarnya. Dia dipikir industri AI itu nggak ada hubungannya sama humaniora, sama sastra, enggak. Itu salah. Justru industri AI itu akan sangat butuh ahli bahasa. Sehingga kalian kalau mau masuk industri AI dan minatnya di bahasa, itu benar. Tapi nanti begitu masuk jurusan bahasa, misalnya bahasa Indonesia lah. Misalnya yang gampang aja lah, jurusan bahasa Indonesia Universitas X gitu ya. Nah, tapi nanti cari tahu dan juga risetnya dan juga mungkin nanti mungkin tugas dan sebagainya atau tugas akhir dan sebagainya, cari topik yang terkait dengan AI. Bahasa dalam kaitannya menjadi bagian dari industri AI. Karena gini, misalnya AI itu kan butuh untuk bisa menerjemahkan
bahasa slang misalnya. Jadi ya itu perlu sistem untuk, karena kan bahasa itu di manusia ya, bahasa itu kan berevolusi, berubah-ubah gitu ya. Bahasa Indonesia itu kalau hanya bahasa Indonesia baku, oke, aman. Tapi masalahnya di internet itu yang dipakai bukan bahasa Indonesia baku, bahasa campur aduk gitu. Indonesia campur Inggris, campur bahasa Jawa, campur bahasa daerah, campur bahasa slang gitu. Nah, AI sebagai mesin itu harus punya sistem untuk bisa memprediksi bahasa. Nah, itu ahli bahasa yang diperlukan. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hampir semua jenis eh, jurusan itu nantinya berguna bagi AI sebenarnya. Tinggal kita meminatkan diri dan kita tahu benar apa yang kita ingin pelajari dari AI. Mungkin itu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Adin. Bisa, kalau boleh saya rangkum, jadi jawaban pertama adalah bila kita seorang siswa SMA dan ingin memilih jurusan, kita pilih tetap sesuai passion kita. Tidak perlu khawatir apakah AI itu ada andil pada jurusan kita, tapi kita pilih apa sih yang kita inginkan, jurusan yang ingin kita tempuh, seperti itu. Dan jawaban kedua, jurusan apapun yang kita miliki, kompetensi apapun yang kita miliki, jangan khawatir, AI itu kita tetap bisa kontribusi di ranah AI, bahwa bahkan hingga seorang dengan jurusan sastra pun ternyata bisa berkontribusi di bidang AI, tidak hanya IT begitu. Dan juga bisa boleh saya tambahkan di akhir, saya sendiri, ini opini saya pribadi, itu saya melihat AI itu sebagai tools sebetulnya, bukan sebagai replacement, karena menurut saya AI sekarang itu belum cukup canggih untuk mengganti kerjaan manusia, seperti itu. Dan bila manusia dapat berkembang menjadi lebih canggih sehingga menggunakan AI untuk mendorong kemampuan mereka, maka kita dapat maju bersama kemajuan teknologi tersebut gitu. Jadi bukannya kita tergerus, namun justru kita makin berkemampuan, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kita ada pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan ini untuk Kak Risha. Jadi ada yang bertanya, jika nanti kita ngambis di pendidikan dan magang, tapi takut tidak memiliki relasi yang baik dengan teman. Nah, jadi mungkin ini tentang relationship management ya di kuliah. Jadi bagaimana jika kita ingin mengejar passion kita nih, kita pengen berorganisasi sana, berorganisasi sini, magang, volunteer, tapi kita juga tetap ingin menjaga koneksi dengan teman-teman kita. Nah, boleh dicerahkan jawabannya, Kak Risha. Silahkan. Oke, makasih untuk penanya dan Kak Brian. Gimana caranya biar teman kita nggak hilang ketika kita magang gitu ya. Jadi teman-teman ketika masuk kuliah itu ada timeline masing-masing. Ketika sudah misalnya masih semester 1 dan semester 2 atau semester 3 lah, itu kita adalah kesempatan kita untuk bisa kenal lebih dekat dengan teman-teman kampus kita. Bisa lewat organisasi, bisa lewat himpunan, bisa lewat BEM, dan lain-lain. Itu adalah time di mana kita bisa kenal teman-teman kita di kampus lebih dekat. Mengenal teman-teman nggak perlu butuh waktu lama sih sebenarnya, cuma 3 semester itu cukup. Ketika sudah magang nantinya, itu ada di semester yang sudah tinggi, misalnya semester 5, semester 4 akhir, itu kan sudah mulai banyak masuk tuh magang-magang. Itu kita udah kenal, jadi punya kenalan banyak teman-teman. Ketika sudah semester atas, itu justru kita harus kenal banyak orang yang mungkin sudah bekerja dan lain untuk bisa buka mindset kita untuk mencerahkan kita gitu ya. Jadi kalau saya bisa bilang semester 1, 2, 3 adalah semester pengenalan. Adalah masa-masa pengenalan teman-teman terhadap kampus, terhadap teman-teman di kampus juga. Dan jangan merasa minder teman-teman. Ketika sudah semester tinggi tuh teman-teman pasti teman-teman di kampus terus punya tujuan masing-masing gitu. Terus biasanya kalau misalnya ada senggang gitu bisa main ke kantin untuk sekedar tegur sapa atau di tongkrongan fakultas atau tongkrongan prodi itu juga bisa nyapa-nyapa gitu. Terus ketika pulang kampung juga disempatkan untuk ketemu dengan teman-teman SMA, teman SMP seperti itu. Jadi timeline yang paling tepat untuk kenalan sama teman-teman adalah semester 1, 2, 3, ketika sudah semester 4 itu adalah semester transisi, yang mana semester 5-nya sudah siap untuk magang, untuk cari-cari kerja, seperti itu. Mungkin seperti itu, Kak Brian. Oke. Thank you atas jawabannya, Kak Risha. Oke, jadi bila boleh aku rangkum ya, jadi kita jangan khawatir untuk mengejar apa yang kita inginkan gitu, untuk mengejar
kemampuan kita dengan ikut magang, volunteer, karena ya kita tetap bisa membangun relasi dengan teman-teman, mulai di semester 3, semester 4, kita tuh mulai bisa akrab, kita bisa tetap memberi waktu untuk hangout, supaya kita tidak lose touch dengan teman-teman kita di kampus. Jadi walaupun kita ikut berbagai aktivitas, Kak Risha ini menekankan bahwa penting untuk kita tuh tetap bisa ngobrol, tetap ngumpul gitu dengan teman-teman, agar kita tidak kehilangan relasi, seperti itu. Oke, waktu Q&A kita sebenarnya cukup tinggal sedikit, jadi mungkin ada habis ini 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaan selanjutnya untuk Pak Adin. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana menumbuhkan kecintaan siswa terhadap ilmu dan guru mereka agar termotivasi untuk belajar sendiri, belajar dari internal mereka sendiri tanpa dipaksa untuk belajar gitu istilahnya. Jadi bagaimana tuh siswa-siswa ini dapat memiliki rasa curiosity gitu, rasa ingin tahu yang tinggi dan rasa cinta terhadap ilmu tanpa diberikan deadline atau tanpa diberikan perintah untuk belajar, seperti itu Pak Adin. Silahkan. Oke. Terima kasih pertanyaan ini, pertanyaan yang sulit sekali ya. Dulu saya sebagai dosen juga bertanya-tanya sebenarnya. Gimana ya cara membuat mahasiswa saya itu excited ya, mungkin bahasanya excited gitu ya. Excited untuk mencari ilmu sebenarnya. Bukan excited di kelas sebenarnya. Karena saya merasa juga di kelas itu juga kadang-kadang sangat artifisial ya. Jadi misalnya kelasnya aktif, misalnya bagus segala macam juga artifisial, karena belajar yang paling optimal adalah ketika dia atau seorang manusia itu sudah menemukan kesadaran dalam dirinya bahwa dia membutuhkan untuk mencari ilmu gitu. Itu nggak gampang sih, ini memang diidentifikasi dari setiap orang gitu ya. Ya, tapi memang begitu kelas menarik, kelas penuh dengan berbagai macam aktivitas dan rame dan orang engage, itu memang bagus. Sebagai langkah awal ya. Tapi saya waktu kuliah, waktu menjadi dosen, baik ketika masih di Australia maupun di Indonesia, kemudian berada pada kesimpulan bahwa itu tetap kurang gitu, ada artifisialnya juga, karena kadang-kadang setelah di ujian gitu, ternyata cuma tetap banyak yang nggak bisa gitu, meskipun di kelas kelihatannya bisa semua gitu. Nah, ini pertanyaannya mungkin jawaban saya agak filosofis ya, karena kita ada di era di mana informasi itu sebenarnya sudah unlimited dan gratis gitu. Jadi nilai sekolah atau nilai kuliah itu sebenarnya seharusnya 0, karena gini. Jadi kalau ada orang yang bayar untuk mencari ilmu di era ini, itu sebenarnya agak aneh gitu, karena semua ilmu itu sudah gratis. Jadi misalnya kalau ada yang masih bayar ratusan juta atau puluhan juta untuk sekolah gitu, atau untuk bayar SPP kuliah gitu, sebenarnya aneh di dunia ini, karena semuanya bisa didapatkan gratis. Bahkan semua kurikulum, semua bukunya apa ada, semua bisa di-download. Jadi full satu program studi gitu ya, S1 gitu, full dari 0 sampai 100 sampai akhir itu semuanya bisa didapatkan kontennya, ilmunya gitu. Dan juga bukan hanya itu, setiap buku yang digunakan itu ada kontennya di internet, ada kontennya di YouTube, ada teori juga ada, semua bisa dipelajari. Nah, tapi pertanyaan kan kemudian secara filosofis, nah kenapa anak-anak usia sekolah atau anak-anak yang sudah dewasa tapi sudah tetap mau kuliah gitu ya, kenapa orang tetap mau sekolah, tetap mau kuliah, kenapa orang tuanya masih pengen mereka sekolah, pengen kuliah, apa ibaratnya value dari menyekolahkan gitu kan, karena sebenarnya semua informasi kan sudah gratis, bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, ternyata kesimpulannya adalah untuk membuat mereka mendapatkan kesadaran ya. Jadi ini kita bicara anak SMA ya, anak SMA, anak SMP, terutama SMA, disitulah biasanya ketemu tuh kesadaran itu. Itu karena kita bisa menumbuhkan rasa
rasa khawatir terhadap peran mereka itu apa gitu. Jadi ketika mungkin tips saya bagi guru-guru terutama dosen juga masih relevan, tapi bagi guru-guru adalah ketika kita terus-menerus memberikan memberikan challenge, pertanyaan, bisa jadi pertanyaan, bisa jadi retorika, bisa juga provokasi gitu ya kepada teman-teman SMA ini, peran apa sih yang mau kalian mainkan nanti sebagai manusia? Jadi apa? Kalian mau berperan sebagai apa? Sebagai orang biasa? Sebagai apa? Sebagai sulit? Biarlah mereka yang memilih, biarlah mereka yang menemukan sendiri, karena ada 1001 macam jawaban di kepala mereka sebenarnya. Cuma tugas kita adalah terus-menerus mengaktifkan itu, mengaktifkan rasa bahwa mereka ini belum menemukan perannya sebenarnya dalam kehidupan. Dan di dunia ini belum ada, mereka belum berperan apa. Jadi lama-lama mereka akan menyadari itu, dan kemudian pasti akan sampai pada satu titik di mana mereka sadar, dan kemudian mereka akan belajar dan mencari sendiri ilmu itu. Nah, jadi begitu sudah mencari ilmu itu, sebenarnya kita bisa melihat sih, sebagai guru ya, sebagai dosen juga saya sudah bisa melihat ada mahasiswa yang sudah mencapai titik itu, sehingga saya nggak perlu khawatir dia nggak belajar, dia nggak terlalu aktif pun di kelas. Saya tahu dia nanti ketika diuji, ketika nanti melakukan riset, menjawab pertanyaan, tugas segala macam pasti bagus gitu. Itu akan ketahuan sendiri. Jadi kira-kira tips saya seperti itu bagi para pengajar ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Adit atas jawabannya. Namun sebenarnya saya masih ada penasaran nih, itu kan kita barusan mendengarkan jawaban dari perspektif seorang pemberi ilmu ya, seorang dosen, Pak Adit. Bila kita mendengar perspektif dari seorang, misalkan role model mahasiswa gitu, seperti Kak Risha. Menurut Kak Risha bagaimana ya seorang siswa itu bisa memilih willingness to learn gitu, seperti Kak Risha sendiri yang setiap harinya, setiap hari kuliah baru itu merasa ingin tahunya makin dalam gitu. Mungkin Kak Risha bisa menceritakan pengalamannya sendiri. Oke, makasih banyak Kak Brian dan teman-teman yang sudah bertanya ya. Jadi gimana bisa kemauan itu hadir? Kuncinya adalah kalau misalnya teman-teman besok ketika jadi orang tua, kok ajari anak-anak untuk konsisten. Dulu saya selalu, kalau ibu saya cerita itu ya, setiap jam 5 sore itu saya di depan rumah di teras untuk selalu belajar. Terus saya kalau mau ujian, saya juga saya setiap hari belajar. Terus ketika mau ujian, saya cuma review aja. Itu sudah ditanamkan dari kecil, teman-teman. Jadi itu sudah menjadi habit atau kebiasaan. Nah, gimana nih kalau udah gede nih, udah gede usia 15, 16, 17, kan udah nggak mungkin lagi ya untuk belajar dari kecil. Kuncinya adalah konsisten. Kita harus punya prinsip. Jadi gini, nggak apa-apa, sistem hutang juga nggak apa-apa. Hari ini harus belajar. Kalau hari ini nggak belajar, besok saya belajar 2 kali. Kalau besok nggak belajar, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya gitu. Itu bisa menjadi acuan untuk kemauan untuk terus belajar. Di samping konsisten itu tadi. Ketika sudah menjadi habit, ketika kita nggak melakukan sekali aja, itu bakal ada yang kurang. Hari ini kebanyakan main, aku lupa belajar. Itu bakal merasa kayak gitu, Kak Brian. Jadinya tanamkan konsisten itu sejak dini. Kalau misalnya teman-teman udah gede, ya mulai kita konsisten dari sekarang, karena dari konsisten itu bisa hadir willingness untuk terus belajar, untuk terus cari tahu. Dan karena kan kalau saya pernah tanya tuh gini, saya pernah dengar tuh gini, puncak pengetahuan tertinggi adalah ketidaktahuan, gitu ya. Kalau saya pernah dengar, saya pernah baca. Ya memang betul, karena kita harus merasa selalu tidak tahu. Itu yang membuat kita untuk terus belajar, kayak gitu, Kak Brian. Dan belajar itu tidak hanya dari buku ya, tidak hanya dari jurnal dan lain-lain. Silahkan belajar di masyarakat, silahkan belajar dari orang-orang, bahkan orang-orang yang kita nggak bayangkan. Misalnya, saya pernah diajari sama tukang becak. Saya pernah diajari sama orang-orang yang nggak saya expect bakal ngajarin saya gitu. Itu bisa jadi tempat untuk belajar. Jadi nggak hanya dari formal aja, kita hidup di masyarakat itu adalah implementasi belajar yang sesungguhnya. Mungkin seperti itu Kak Brian dan teman-teman. Oke, terima kasih atas pemaparannya Kak Risha.
Jadi dengan itu kita setelah mencapai akhir dari sesi tanya jawab dan juga akhir dari sesi webinar ini. Nah, tapi sebelum kita akhiri, ayo kita on cam semua untuk foto bersama ya dengan Pak Adin dan juga Kak Risha. Oke, boleh. Mungkin kita foto juga, kita akan difoto oleh operator. Jadi nanti akan saya pandu untuk timingnya. Nanti operator bisa bantu untuk foto. Oke, baik. Untuk link absensi nanti akan dibagikan setelah kita sesi foto. Juga untuk cek untuk giveaway-nya nanti ada di Instagram, detailsnya ada di link komen. Boleh untuk kita ikut giveaway-nya agar kita mendapat ya nilai lebih lah dari webinar pagi ini. Oke, kelihatannya teman-teman sudah banyak sekali yang on cam, jadi kita boleh mulai sesi fotonya. Oke, boleh dibantu dengan operator ya untuk screenshot. 1, 2, 3. Oke, mungkin satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman telah hadir pada webinar pagi ini. Terima kasih juga kepada Pak Adin dan Kak Risha telah memberikan pemaparan materi untuk teman-teman yang sangat insightful. Daging banget. Hari ini kita belajar banyak banget. Kita udah berkumpul dari Sabang sampai Merauke ya untuk mendengarkan pemaparan materi dari Pak Adin dan juga Kak Risha. Oke, baik. Dengan itu kita bisa menyelesaikan acara webinar pagi ini. Teman-teman jangan lupa untuk isi link absensi pada kolom komen untuk mendapatkan sertifikat nanti, dan juga boleh untuk leave ruangan Zoom-nya bila sudah mengisi link absensi. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di acara webinar selanjutnya dari Marvin Foundation. Boleh dilihat nanti ya infonya di Instagram. Dadah, terima kasih. Terima kasih Mas Brian, teman-teman semua. Terima kasih. teman-teman. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelas.
Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita